Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Rintania akan menjelaskan tentang materi media baru. Media baru pada dasarnya adalah media yang berkembang sejalan dengan perkembangan jaringan global internet. Perkembangan media baru sangat ditinjau dengan kemudahan mengakses internet. Di Indonesia kini tersedia berbagai pilihan untuk mengakses internet, baik menggunakan kabel ataupun yang lainnya. Di samping itu, media baru berkembang bukan hanya menjadi sarana untuk menyalurkan informasi, tetapi juga menjadi salah satu media periklanan. Penting pula di sini kita melihat betapa pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Rupanya, pesatnya perkembangan tersebut diikuti juga oleh berbagai perusahaan di Indonesia yang semakin berkembang. Media baru yang menyajikan informasi secara audiovisual dengan citra bergerak atau citra diam dan tata warna yang menarik. Saat ini penggunaan internet sudah tidak asing lagi. Disadari atau tidak, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah mengubah banyak hal dalam hidup kita. Rupanya perubahan besar akibat penerapan teknologi komunikasi dan informasi ini pun masuk ke dalam dunia media massa. Kita menyaksikan pertumbuhan media baru yang dipergunakan untuk berbagai keperluan. Media baru itu bisa menjadi media pemberitaan, media public relation, dan menjadi media periklanan. Salah satu karakteristik media baru adalah sifat interaktifnya. Kita bisa memperoleh informasi yang lebih mendalam. Media baru itu sangat beragam bentuknya. Yang pertama, yaitu online untuk media cetak dan media elektronika. Bentuk kedua, pada dasarnya sepenuhnya media baru karena isinya memang secara teknis untuk bisa dimutakhirkan setiap saat. Yang ketiga, media baru yang dikelola secara profesional dan komersial untuk berbagai kepentingan. Yang keempat, media baru dikelola para pehobi teknologi informasi seperti blog. Karakteristik komunikasi melalui internet yang bisa dijadikan juga karakteristik media baru. Karakteristik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua informasi bersifat digital yang merupakan arti dasar media baru. Yang kedua, informasi digital itu tidak peka terhadap beberapa jenis informasi. Yang ketiga, memanfaatkan komputer yang dipandang bukan hanya perangkat teknologi komunikasi dan informasi belaka. Yang keempat, mengingat internet tidak memungkinkan interaktivitas. Perkembangan internet harus kita perhatikan secara serius, karena internet inilah yang mendorong dan bahkan dapat dikatakan menjadi ibu kandungnya media baru ini. Di internet inilah bermunculan ribuan blog termasuk news blog. Media baru ini memang menyediakan begitu banyak kemudahan bagi orang membuat blog. Inilah yang kemudian melahirkan apa yang dikemukakan oleh Heinonen dengan internet sebagai medium penerbitan. Kita juga dapat mudah dalam menelusuri informasi karena adanya fasilitas mesin pencarian. Kita dapat menyaksikan bahwa makin bertambahnya orang Indonesia yang terbiasa dengan internet meningkatkan jumlah penggunaan yang bertambah, membuat media baru semakin berkembang di Indonesia, sehingga media baru menjadi sangat potensial untuk berkembang di Indonesia. Ditemukan data bahwa hingga tahun 2006, penggunaan internet di Indonesia mencapai 18 juta orang. Dalam 5 tahun terakhir, penggunaan internet di Indonesia meningkat sebanyak 800%. Penggunaan internet dengan sendirinya akan memperbesar peluang penggunaan internet sebagai wahana media baru. Kini media baru semakin banyak dipergunakan sebagai sumber informasi, hiburan, dan pendidikan. Manfaat utama dari penggunaan internet yaitu komunikasi, riset, dan promosi. Media baru pun semakin berkembang karena media penyimpanan informasi secara digital dalam bentuk pita magnetik dan optik. Kini kian banyak informasi data yang disimpan secara digital. Bila informasi dan data tersebut disimpan dalam jaringan komputer yang tersambung dalam internet, maka tumpukan data tersebut mudah dicari. Adanya mesin pencarian seperti Google yang menyediakan fasilitas penelusuran yang memudahkan pengguna media baru untuk menemukan informasi yang dia cari. Untuk bisa memanfaatkan media baru, kita membutuhkan keterampilan baru. Perkembangan teknologi memang akan menuntut kita untuk belajar dan terus belajar. Kini orang menyebut apa yang disebut sebagai literasi abad ke-21, yang salah satu di antaranya adalah komputer literasi. Di samping itu, karena perkembangan media baru dan informasi yang
disimpan secara digital, itu melahirkan tentang kemanusiaan yang baru. Kita dihadapkan pada persoalan yang dinamakan dengan digital divide. Istilah ini menunjukkan pada kesenjangan yang terjadi di tengah kesenjangan masyarakat akibat perkembangan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.